Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Himmatullah Khairah, kelas 3D Prodi PAI khusus dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar kognitivisme dan humanisme. Jadi pengertian dari teori belajar kognitivisme itu adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, itu termasuk pengertian dari teori belajar kognitivisme. Selanjutnya yaitu ada teori belajar kognitivisme ini menurut para tokoh. Dan yang pertama itu tokoh Jean Piaget. Nah, jadi menurut beliau itu teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget ini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori pengembangan kognitif ini menurut Piaget ini dalam pembelajarannya adalah bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan yang baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan guru, tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak itu belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua, menurut tokoh yang kedua yaitu ada menurut tokoh Brunner. Nah, jadi menurut beliau itu berbeda dengan tokoh yang pertama. Brunner ini melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif ini seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Menurut Brunner ini, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajarannya itu harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepadanya. Dengan lain, perataan perkembangan kognitif seseorang dapat tingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner ini yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran yang sama dapat memberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka.
Cara belajar yang baik menurut Bu Nur ini adalah dengan memahami konsep, artinya yaitu arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Discovery learning. Nah, itu implikasi teori Brunner dalam proses pembelajarannya menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Nah, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya, dan dengan pengalamannya anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Selanjutnya yaitu menurut tokoh Ausubel. Nah, menurut beliau ini proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan stimulus melalui stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, menurut Ausubel ini, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian, akan memengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Nah, advanced organizer ini adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi tadi itu memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Nah, itu manfaatnya. Ada juga fungsinya. Apa fungsinya? Ya, fungsinya yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Nah, itu fungsinya. Jadi dapat membantu siswa itu untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Contoh teori kognitif. Nah, ada contohnya teori kognitif ini, yaitu contohnya guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Nah, itu contoh teori kognitivisme. Jadi pengertian dari tadi itu, dari penjelasan saya yang tadi itu, kesimpulannya yaitu konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktekkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu teori belajar humanisme. Nah, pengertian teori belajar humanisme ini adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Arthur Cobbs. Jadi menurut beliau itu seorang pendidik dan psikolog asal Ohio. Nah, itu pembelajarannya yaitu merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seseorang
pendidik tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Yang selanjutnya yaitu menurut Abraham Maslow. Nah, menurut beliau ini hal terpenting dalam pembelajarannya adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Jadi, itu menurut Abraham Maslow. Yang selanjutnya yaitu menurut Carl Rogers. Nah, menurut beliau ini pembelajarannya merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepemahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Contoh dari teori humanistik yaitu yang pertama, contohnya guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajarannya. Yang kedua, contohnya yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Contoh yang ketiga yaitu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Contoh selanjutnya yaitu guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu bertujuan memanusiakan manusia semanusiawi mungkin. Proses pembelajaran dinilai efektif bila peserta didik memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik dalam rangkaian pembelajaran hendaknya berupaya agar cepat atau lambat dia dapat mengaktualisasikan dirinya sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.